Selamat siang para siswa SMA MA kelas 12. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang kimia. Kalau kemarin kita menyantarakan reaksi redoks dalam kondisi asam, itu biasanya soal yang umum ya. Jadi hampir semua reaksi redoks itu suasananya asam. Tapi beberapa reaksi redoks memiliki kondisi basa. Nah, kita kali ini akan menyetarakan reaksi redoks dalam kondisi basa. Beberapa reaksi redoks berlangsung dalam kondisi basa. Maksudnya kondisi di mana terjadi kelebihan OH-. Ya. Nah, menyetarakan redoks basa, redoks dalam kondisi basa, itu persis sama seperti menyetarakan redoks dalam kondisi asam. Yaitu langkah utamanya, yaitu langkah 1 sampai dengan langkah 7. Ya, jadi langkah 1 sampai langkah 7 itu persis suasana asam. Setelah itu baru nanti ditambah 2 langkah lagi. Ini yang untuk melibatkan kelebihan OH-, yaitu langkah 8 dan langkah 9. Jadi setelah langkah 7 ada langkah 8, perhatikan banyak H+ yang muncul pada salah satu ruas. Jadi setelah Anda buat reaksinya menjadi satu redoks, maka nanti akan muncul H+, ya. Bisa di ruas kiri, bisa di ruas kanan. Umumnya sih di ruas kiri ya. Kita lihat. Nah, nanti maka misalnya pada salah satu ruas itu muncul H+-nya ada 3. Maka kita tambahkan OH- di kedua ruas, baik di ruas kiri maupun ruas kanan. Sebanyak H+. Ya, misalnya tadi H+-nya itu yang muncul 3, maka kita akan tambah di kedua ruas 3 OH- di ruas kiri dan 3 OH- di ruas kanan. Ya. Tujuannya apa? Supaya H+ ini bisa dinetralkan oleh OH- menjadi H2O. Karena Anda sudah tahu, ion H+ kalau ditambah ion hidroksida OH- itu akan netral menjadi H2O. Ya. Inilah langkah 8 ya, untuk melibatkan OH-. Kemudian langkah 9, setelah kita tambahkan OH-, maka H+ jadi OH- itu menjadi H2O. Kemudian nanti H2O akan muncul di ruas kiri dan di ruas kanan. Maka kita sederhanakan H2O yang muncul. Ya, tentu yang ruas yang H2O-nya lebih sedikit akan hilang, yang lebih banyak akan tersisa. Ya. Gitu. Nah, terakhir kalau kita sudah yakin dengan hasil akhir kita periksa apakah hasil akhir reaksi reduksi dalam kondisi basa ini sudah memenuhi kedua prinsip utama kita. Yang pertama adalah kekekalan massa. Ya, kita periksa salah satu unsur, biasanya unsur yang paling kompleks yaitu oksigen. Apakah oksigen di ruas kiri sama dengan di ruas kanan? Kemudian kalau iya, kita teruskan dengan kekekalan muatan. Kita periksa total muatan di ruas kiri. Harus sama dengan total muatan di ruas kanan. Kalau ini dipenuhi, maka reaksi akhir kita itu betul. Tapi kalau ada salah satu nggak dipenuhi, maka mungkin ada salah. Salah satu langkah kita ada yang salah. Oke, itulah 9 langkah untuk basa ya. Jadi sekali lagi langkah 1 sampai langkah 7 persis seperti kemarin. Nah, sekarang kita lihat pada contoh 3 ini. Ya. Dan buku yang saya gunakan adalah Maestro Jilid 3, tapi belum terbit. Ya. Tahun ini akan terbit ya. Yang sudah terbit baru Maestro kelas 1 dan kelas 2. Ya, jadi saya juga nulis kimia ya. Kimia ini penting karena penemuan-penemuan akhir ini tuh banyak melibatkan ahli kimia, profesor kimia. Misalnya PCR untuk tes swab itu ditemukan oleh Carey Mullis, dan karena penemuan ini dia dapat hadiah Nobel. Itu adalah profesor kimia. Ya. Demikian juga dalam penelitian-penelitian vaksin, ya, itu pasti melibatkan profesor kimia. Ya. Oke, kita ke soal ya, contoh 3 ini. MnO4- dan K2CO4 dan C2O4-2- bereaksi dalam larutan basa. Jadi perhatikan dalam larutan basa. Untuk membentuk MnO2 tanpa muatan dan CO3-2-. Tulis dan setarakan reaksi ini. Jadi langkah pertama, Anda sudah tahu langkah pertama, saya tidak akan ulang. Pertama kita tulis dulu reaksinya. Ya, reaksi yang tidak setara kita tulis dulu. Di sini MnO4- ditambah C2O4 2-
akan menjadi MnO2 ditambah CO3 2-. Nah, seperti ini langkah pertama. Langkah kedua kita tulis setengah reaksi ya. Singkatnya begitu kan ya. Ada dua ya. Tulis setengah reaksi redoks dan setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Kita tidak perlu tahu reduksi oksidasi di langkah 2. Nanti akan muncul sendiri. Yang jelas kita tahu MnO4- ini akan menjadi MnO2. Jadi MnO4- di ruas kiri akan menjadi MnO2 di ruas kanan. C2O4 2- akan menjadi CO3 2-. Nah, seperti ini. C2O4 2- akan menjadi CO3 2-. Itu langkah kedua ya. Langkah ketiga biasa kita setarakan dulu unsur selain oksigen ya. Jadi setarakan selain O dan H ya. Itu langkah ketiga. Jadi kalau Anda lihat ya, ini yang pertama dulu MnO4-, ini MnO2 ya, ini saya salin lagi. Oke. Anda lihat di sini Mn-nya 1. Jadi yang O nggak usah dihiraukan dulu. Yang Mn aja. Di kiri 1, di kanan 1. Jadi sudah benar. Ya. Sekarang yang ini. Ya, yang selain oksigen ya. Jadi karbon. Di sebelah kiri 2. Di sebelah kanan cuma 1. Nggak sama, maka kita kasih koefisien reaksi 2 di sini. Nah, supaya sama. Itulah langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, setarakan O dan H. Nah, kalau kita mulai dari sini, MnO4- jadi MnO2 ya. Kita lihat oksigennya. Di sini 2, ya. 2 ya, 2 oksigen, di sini 4. Berarti di sini kurang 2 oksigen kan? Kalau kurang 2 oksigen, maka kita tambah 2 air, 2 H2O. Akibatnya apa yang terjadi? Di sebelah kanan jadi hidrogennya ada 4 sekarang. Sementara di sebelah kiri sama sekali nggak ada hidrogen. Maka kita seimbangkan hidrogen dengan menambah 4H+. H+ itu artinya suasana asam kan? H+. Oke. Yang kedua, C2O4 2- menjadi 2 CO3. Nah, kita salin ya. Nah, kita lihat oksigennya. Di sini oksigennya 2 kali 3, 6. Ya, oksigennya 6. Di sini hanya 4. Berarti di sini kurang 2. Berarti di sini harus ditambah 2 H2O kan? Di sini harus ditambah 2 H2O. Itu ya. Nah, yang hijau sebetulnya. Kan ini hijau, ini hijau. Nah, akibatnya apa yang terjadi? Di sini akan ada 4 hidrogen. Sementara di sebelah kanan tidak ada hidrogen. Nggak ada hidrogen. Jadi kita tambah dengan 4H+. Oke, seperti itu ya. Itu langkah keempat. Oke, sekarang langkah 5. Langkah 5 itu kita menyetarakan muatan ya. Menyetarakan muatan. Jadi kita langsung sekaligus saja nanti. Supaya tidak menghemat waktu, kita akan sekaligus ya. Oke, kita setarakan dulu muatannya. Ya, langkah 5 dulu ya. Langkah 5. MnO4 ditambah 4H+ menjadi MnO2 tambah 2H2O. Saya salin ya. Terus sekarang kita lihat muatannya ya. Kita lihat muatannya. Di sebelah kiri ini. Ya. Ini -1. Ini 4 ya. 4+ ya. 4+. Jadi muatannya 3. Di ruas kanan ini tidak ada muatan. Ini tidak ada muatan, 0. Nah, berarti kan ini harus jadi 0. Kalau 0 kan berarti kalau 3 ini harus kita kurangi 3 kan. Ini harus kita kurangi 3. Nah, kurangi 3 di ruas kiri itu sama dengan ditambah 3 elektron. Karena elektron muatannya negatif ya. Seperti itu. Oke, itu langkah yang ya. Sekarang reaksi yang bawah. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan, kalau elektron ditambahkan di kiri itu reaksi reduksi. Jadi reduksi itu ini ya. Ini adalah reaksi reduksi. Ya, ini adalah reaksi reduksi. Ini adalah reduksi. Ini reaksi reduksi karena elektronnya di sebelah kiri. Reki, reduksi kiri. Ya, kemarin sudah. Jadi kita tidak pakai bilox, tidak pakai bilangan oksidasi. Oke, sekarang yang ini. Yang reaksi kedua ini pasti oksidasi. Ya, ini masih langkah 5 ya.
Nah, sekarang ini muatannya min 2. Di sini 0. Yang ini 2 kali min 2, min 4 ya. 4 kali 1 plus 4, 0. Nah, di ruas kiri min 2, di ruas kanan 0. Berarti ini harus dikurangi 2 ya, karena kita pakai elektron, jadi harus yang kurang semua. Kurang 2 ini artinya kita tambah 2 elektron di sebelah sini. Nah, ditambah 2 elektron kan. Nah, ini artinya ini. Nah, sudah seimbang muatannya. Kalau sudah seimbang muatannya, maka kita lakukan langkah ke-6 kan? Ya. Langkah ke-6. Ya. Langkah ke-6, ya. Sebelum kita jumlahkan langkah ke-6, samakan jumlah elektron ya. Jadi langkah 6 itu samakan jumlah elektron. Samakan jumlah elektron di kiri dan kanan, gitu. Ya. Kalau ini kan mencatatkan buatan dengan elektron. Kalau ini menyamakan jumlah elektron, bukan di kiri dan di kanan, di kedua reaksi. Samakan jumlah elektron di kedua reaksi. Ya, ini kalau ada lihat di reaksi pertama ini 3 elektron. Di reaksi kedua 2 elektron, kan nggak sama, harus disamakan dengan 6. Maka ini Anda kalikan dengan 2 reaksi reduksi ini, ya. Nah, ini elektronnya di sebelah kanan ya. Ini adalah reduksi kan? Oksidasi. Oksidasi. Pasti gitu. Kalau di sini reduksi, di sini pasti oksidasi. Ya. Karena elektronnya muncul di sebelah kanan. Oksidasi kanan. Ya. Ini kita kali 3. Ya, kita kali 3 ini. Ini kita kali 2. Artinya angka koefisiennya semua dikali 2 ini. Ini angka koefisiennya semua dikali 3. Maka kalau sudah begini langkah ke-6 kan, elektronnya udah sama. Maka langkah ke-7 nanti tinggal dijumlahkan. Ini hilang. Ya, itu langkah ke-7, hilang. Langsung di langkah ke-7. Langkah terakhir dari kondisi asam ya. Ini dikali 2. MnO4 min kali 2. Berarti ini 2. Ya, terus C2O4 ini 1 dikali 3, ini 3. Ya. H plus ini 4 dikali 2. 8. Kemudian H2O ini 2 dikali 3, 6. Sebelah kanan, MnO2 kali 2, 2. 2 CO3 kali 3, 6. Kemudian 2H2O kali 2, 4. 4H plus kali 3, 12. Ini. Kemudian disederhanakan. Jadi Anda lihat, ini H2O-nya 6. Di kiri. Di kanan 4. Tentu yang lebih kecil akan habis. Nah, ini sisa 2 kan? 6 kurang 4, 2. Jadi ini akan sisa 2. Sisa 2. H plus di sini 8. Di sini 12. Tentu yang sedikit akan habis. Ya, yang ini akan berubah. Bukan 12 lagi. 12 kurang 8, 4. Nah, sehingga hasilnya nanti persis seperti ini. H plus di kiri hilang, sisa 2H2O. Di sebelah kanan persis, H2O hilang, tinggal 4H plus. Ya, jadi seperti ini. Inilah akhir dari langkah ke-7. Inilah akhir dari langkah ke-7. Kemudian kita ke langkah ke-8. Nah, di sini sudah ada dibilang ya. Perhatikan banyak H plus yang muncul pada salah satu ruas. Jadi, perhatikan H plus yang muncul pada salah satu ruas. Ya, di sini ada 4 nih. Nih ya, jadi perhatikan banyak H plus yang muncul pada salah satu ruas. Di sini di ruas kanan. Ya. Nah, kemudian tambahkan OH min, ya ya. Jadi tambahkan OH min, kan gitu ya. Tambahkan OH min, ya. Untuk menetralkan H plus kan? Gitu, untuk menetralkan H plus. Ya. Menjadi H2O. Gitu. Nah, di sini yang muncul kan 4H plus. Ya. 4H plus itu muncul di ruas kanan. Maka kita harus netralkan dengan ditambah 4 OH min. Ya.
pada kedua ruas. Gitu. Jadi pada kedua ruas ini kita tambah 4 ohamin. Ini kita tambah 4 ohamin di kiri. Ya, Anda perhatikan nih. Ya, di sini ditambah 4 ohamin. Nah, sama kan? Ini akan netral menjadi 4H2O. Ya, ini akan netral menjadi 4H2O. Begini, ya. Itulah langkah 8. Kemudian langkah ke-9, ya, ini sudah tadi. Sederhanakan H2O yang muncul pada kedua ruas. Jadi langsung aja ya, langkah 9. Ya, kita langsung ke langkah 9 ya. Kita sederhanakan H2O. Di sini di sebelah kanan ada 4 H2O. Ini sudah nggak ada ya. Ini sudah selesai. Jadi 4 H2O. Sebelah kiri 2. Kan lebih sedikit ya. Jadi kalau Anda perhatikan ini 2, ini 4. Maka ini akan hilang. Nah, ini akan sisa 2. Ya, 2H2O. Gitu ya, kalau kita mau ini hilangkan aja. Jadi sisa 2H2O. Sehingga hasil akhirnya adalah seperti ini, H2O-nya hilang, ini plus 4 ohamin. Ini ditambah 2H2O. Ya, jadi persis seperti itu. Inilah hasilnya. Nah, 2MnO4 min ditambah 3C2O4 2 min ditambah 4 ohamin, ini menyatakan kelebihan basa kan? Ya, itu menyatakan suasana basa. 2MnO2 ditambah 6CO3 2 min ditambah 2H2O. Ini sudah. Nah, kalau kita ragu, kita periksa. Seperti kemarin, kita periksa sesuai dengan hukum Lavoisier, hukum kekekalan massa, yang kita perhatikan oksigennya saja. Ya, karena oksigen yang paling kompleks. Di sini juga ada oksigen kan? Di sini ada oksigen, di sini ada oksigen, di sini ada oksigen. Kompleks kan? Cukup kita wakili dengan oksigen. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. Di ruas kiri. 4 kali 1, 4. Itu di ruas kiri. Di ruas kanan, 2 kali 2, 4. 3 kali 6, 18. 1 kali 2, 2. Ya, sama enggak? 24. Ini 24 juga. Sama dengan. Oke, jadi memenuhi hukum kekekalan massa. Sekarang periksa muatan. Muatan. Di kiri, min, tapi di sini ada 2. Jadi min 2. Min 2 kali 3, min 6. Min 1 kali 4, min 4. Sebelah kanan, di sini 0. Ya, muatan nih, muatan. Min 2 kali 6. Ya, min 12 sudah langsung. Oke. Sama enggak? Min 12 sama dengan min 12. Oke, memenuhi hukum kekekalan muatan. Dengan demikian, hasil akhir kita ini benar ya. Ini hasil akhir kita. Oke. Jadi kita sudah jawab pertanyaannya. Ya, pertanyaannya tulis reaksi dan setarakan. Inilah reaksi setaranya. Nah, sebagai perbandingan tentu kita harus kerjakan soal sesungguhnya ya. Karena tujuan kita itu kan bisa menyelesaikan soal UN, SBMPTN, soal dari luar negeri, soal tes apa saja. Itu tujuan kita ya. Menguasai konsep dasar dengan baik dan bisa menyelesaikan soal yang menjadi tujuan akhir kita, yaitu SBMPTN. Kalau kita ujian nasional nanti, saya nggak tahu soalnya seperti apa, bisa menyelesaikan UN dengan nilai sempurna 10, ya, supaya kita bisa diterima di perguruan tinggi tanpa testing, ya. Kemudian tentu juga harus bisa menyelesaikan kalau kita seleksi di luar negeri, atau paling tidak untuk perbandingan soal-soal di luar negeri. Graduate Record Examination, SPM Malaysia, kalau di Singapura itu ada Nanyang University, atau National University of Singapore, ada Oxford di Amerika, ya. Kemudian ada advanced level di Amerika dan sebagainya. Oke, jadi bukan hanya pengetahuan dasar. Kalau pengetahuan dasar itu SMP ya. Jadi kalau Anda hanya menguasai yang dasar-dasar ya,
Itu SMP. Anda belajar rangkaian listrik, yang Anda pelajari cuma seri paralel yang mudah-mudah itu soal SMP, bukan soal SMA. Ya, lihat saja soal-soal tes di SMA. Jadi kalau Anda hanya puas mempelajari fisika setingkat SMP, ya semoga Anda bisa dengan tingkat itu Anda bisa diterima di undangan. Karena mungkin di sekolah Anda dapat soal juga yang seperti itu. Tapi kalau Anda tidak diterima di undangan, maka dengan modal soal dasar itu Anda tidak mungkin bisa lolos SBMPTN, terutama untuk jurusan favorit. Ya. Oke. Jadi tujuan saya selalu ke sana, makanya ini soalnya SBMPTN 2016, ya. Oke. Dalam suasana basah, Cl2 mengalami reaksi disproporsional, ya. Nah, disproporsionasi. Nah, ini lawan dari konproporsionasi. Kalau konproporsionasi itu spesies yang mengalami reduksi maupun spesies yang mengalami oksidasi menghasilkan spesies yang sama. Kalau ini terbalik, spesies yang mengalami reduksi dan oksidasinya sama, hasilnya ada di kanan. Jadi kalau ini ruas kirinya sama, ruas kanannya yang beda. Ya, itu disebut reaksi disproporsionasi. Jadi dalam suasana basah, di sini dikatakan Cl2 itu menghasilkan ya Cl- dan ClO3-. Nah, ya, disproporsionasi. Ini nanti reduksi oksidasi kita lihat nanti. Jumlah mol ion ClO3-, jadi ClO3- itu berapa mol gitu ya? Dihasilkan dari, jika diketahui, ya kan, dihasilkan dari berarti diketahui kan, Cl2-nya itu 1 mol. Jadi Cl2 ini 1 mol. Maka berapakah ClO3 ini? Artinya kita harus bikin reaksi setara kan, karena ini belum setara. Tapi cukup kita konsentrasi sama ini. Kalau sudah ketemu yang lain kita nggak perlu. Tapi tentu saja kita harus menyelesaikan dengan cara seperti biasa. Ya, langkah pertama apa? Tulis reaksi. Sudah nih, sudah. Ya, yang kedua, langkah yang kedua, ini langkah 1. Langkah kedua kita pecah jadi setengah reaksi kan. Ini Cl2 langsung aja ya. Ini jadi Cl-. Kemudian Cl2 juga menjadi ClO3-. Nah, kemudian langkah ketiga, ini langkah kedua. Langkah ketiga langsung kita setarakan selain oksigen. Nah, ini nggak ada oksigen. Di sini 2, di sini 1. Berarti ini harus koefisien reaksinya 2. Oke. Kemudian ini Cl-nya cuma 1, di sini 2. Berarti di sini juga 2. Oke. Langkah ketiga ya. Langkah keempat sekaligus ya. Langkah keempat kan kita sudah cukup mahir. Setarakan selain oksigen. Di sini nggak ada oksigen. Jadi selesai. Nah, di sini ada oksigen. Di sini oksigennya berapa? 2 kali 3, 6. Ya, oksigennya ada 6. Ah, di sini nggak ada. Berarti di sini harus ditambah 6H2O kan? Supaya oksigennya sama, 6. Ya toh? Tapi karena kita tambah 6H2O, ini akan jadi 12 hidrogen. Sementara di sebelah kanan nggak ada hidrogen, maka diseimbangkan dengan 12H+. Nah, itu langkah yang keempat kan ya. Langkah kelima, langsung aja ya, kita sudah pinter ya. Langkah kelima, kita harus seimbangkan muatan. Ya toh? Seimbangkan muatan dengan elektron ya toh. Jadi langkah 2, 3, 4, sudah langkah 5. Seimbangkan muatan. Di sini muatannya 0. Di sini muatannya 2 kali min 2. Ya. Berarti di sini harus dikurangi 2 dong, ya. Dikurangi 2 itu artinya ditambah 2 elektron. Nah, karena 2 elektronnya di sebelah kiri, maka reaksi ini kita sebut reduksi. Ingat nggak ya? Reki. Kalau elektron ada di kiri, maka itu reduksi. Otomatis ini pasti oksidasi, ya. Oksi pasti. Oke, kita lihat sebelah kiri muatannya berapa? 0. Nggak ada ini 0, 0, 0 muatannya. Ini min 2, 2 kali min 2 ya. Muatannya min 2.
ditambah 12. Ya, berapa ini? 10. Nah, ini 0, ini 10. Berarti ini harus dijadikan 0 kan? Berarti ini harus dikurangi 10. Ya, dikurangi 10 itu artinya ditambah 10 elektron di sini. Nah, makanya oksidasi kan? Elektronnya di kanan, OK. Selesai. Kalau sudah selesai, maka ini akan kita langkah berikutnya, langkah ke-6 kan? Ya. Samakan jumlah elektronnya, ya kan? Samakan jumlah elektronnya. Di sini 2, di sini 10. Berarti di sini harus dikali, ya di sini. Di sini harus dikali 5. Ya, supaya jadi 10 ini. Ini. 2 kali 5, 10. Di sini sudah 10, jadi ini cukup dikali 1. Ya, dikali 1 aja. Atau tetap, artinya tidak usah dikali. Baru kita jumlahkan. Ya, itu langkah terakhir kan? Nanti dijumlahkan, kemudian ini. Tapi kan kita hanya perlu apa coba di sini? Hanya perlu Cl2 dan ClO3-. Ya, Cl2 dan Cl2 itu ini. Ini Cl2, ini juga Cl2. Kalau Anda jumlahkan berapa? Cl2 kali 5, 5. Ini 5 Cl2 ya. Ini dikali 1. Jadi 6. Jadi di sini akan ada 6 Cl2. Oke. Terus apalagi yang kita perlu? ClO3-. Nah, ClO3- itu ini. Ini saja nih. Ini ClO3- itu ini. Nah, kita nggak perlu yang lain. Yang kita perlu cuma Cl2 dan ClO3-. ClO3- itu ini. Dikali berapa ini? Kali 1. Berarti 2. Ya. Ini tetap akan jadi 2 gini. Nah, 2 ClO3-. Udah selesai. Sekarang Cl2-nya 1 mol. Ini 1 mol. Koefisiennya 6. Berapakah ClO3- yang koefisiennya 2? Anda sudah tahu kan? 2 per 6. 2 per 6 itu. ClO3 ini kan. Akan sama dengan koefisien ClO3 dibagi koefisien yang diketahui kali 1 mol. Jadi hasilnya berapa? 1/3 mol. Nah, jadi jawabannya B. Kita nggak usah pusing sama yang lain, karena tujuan kita cuma kalau Cl2 diketahui berapa ClO3-. Cl2 itu ada di sini nih. Nah, ini dikali 5, 5. Ya, jadi ini sudah 5 Cl2 ini. Di sini hanya dikali 1. Jadi 1, 5 tambah 1, 6. Ya, toh? Ya. Jadi 6 Cl2 ini kalau Anda mau tanya, ini hasilnya 5 Cl2 ditambah Cl2. 6. Nah, kalau Cl2 koefisiennya 6, ClO3- koefisiennya 2, maka kalau ini 1 mol, maka ClO3- adalah 2 per 6 kali 1. Oke, itulah yang bisa kita jelaskan. Terima kasih Anda sudah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda merasa bermanfaat, silahkan di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman untuk belajar bersama, supaya Anda tetap bisa mengikuti video kami yang akan mengantarkan Anda kepada pemahaman yang sesuai dan yang dikehendaki oleh SBMPTN dan testing-testing masuk perguruan tinggi lainnya, dan tentu juga sesuai dengan pelajaran Anda di sekolah. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda. Anda sudah duduk di kelas 12, maka Anda harus fokus karena ini adalah kelas terakhir yang akan menentukan perjalanan Anda ke masa-masa berikutnya. Sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kaninan.